Kisah ini diungkap oleh Imam Al-Ghazali. Kisah ini diangkat oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Kurang lebihnya begini kalimatnya. Qad hukiya, telah diceritakan. Anna rajulan, ada seseorang, sawama liyastariya abdan, dia sedang menawar karena dia berencana untuk membeli seorang budak. Dia tawar-menawar. Faqala maulahu, berkata pemilik budak ketika mau menjual budaknya ini. Inni abra'u laka minan namimati wal kadbi. Saya berlepas diri kepada Anda yang menawar budak saya ini. Memang harganya murah, tapi saya berlepas diri dari perilaku dia, budak ini, yang suka namimah dan dusta. Suka namimah, suka adu domba dan dusta. Faqala, maka si penawar mengatakan, "Nah, la ba'sa, enggak apa-apa. Yang penting murah," kan gitu ya. Yang penting murah. Anta bari'un minhuma, saya enggak akan gugat Anda kaitannya dengan aib budak ini, yaitu namimah dan dusta. Fashtarahu, maka laki-laki ini membeli itu. Faja'ala yaqulu limaulahu. Kemudian budak ini mengatakan kepada tuannya yang baru, innam ra'ataka tabghi wa taf'al. Sesungguhnya istrimu bermain atau serong, ya bahasa kita ya, atau selingkuh. Sesungguhnya istrimu berencana untuk selingkuh. Wa innaha turidu an taqtulaka. Sesungguhnya istrimu berencana untuk membunuhmu. Langsung ini. Budaknya langsung beraksi ini. Budaknya langsung beraksi. Wa yaqulu lil mar'ati, kemudian budak itu mengatakan juga kepada istrinya. Jadi pertama datang kepada suaminya, "Tuan, saya ada kabar nih. Istri tuan selingkuh atau berencana untuk selingkuh dan sudah berencana untuk membunuh tuan." "Oh iya." Ya tambah bumbu ya. "Apa iya bumbu ya?" Kemudian budak ini mengatakan kepada tuan putrinya, kepada tuan berarti istrinya si tuan laki-laki tadi, "Inna zaujaka," Andaniyo, suamimu, "yuridu ayyatazawwaja 'alaika wa yastariya." Berkeinginan untuk menduakan kamu. Dia mau menikahi wanita lain, kalau tidak menikahi akan membeli budak perempuan. Fa in aratta an a'tifahu 'alaika. Kalau kamu ingin jalan keluarnya dari sini, fala yatazawwad wala yatasarra wala yatasarriya, ya, agar supaya suamimu tidak menikah lagi dan atau mengambil budak lagi. Kalau bahasa hari ini bukan budak, mungkin gundek gitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Fakhudil Musa. Kamu ambil Musa. Musa itu silat. Silet apa? Apa namanya itu? Yang untuk ya silet ya. Tapi bukan silet yang aku pernah mendengar kalimat silet itu di mana ya? Susah nih mengingat-ingat itu. Sepertinya ketika di bis atau apa itu ada televisi itu ada silet, itu apa itu? Saya pernah mendengar itulah, tapi saya nggak begitu ngeh katanya. Intinya majelis apa gibah dan gibah gitu ya. Kayaknya gitu kalau secara pendengaran saya gitu ya. Karena setelah itu saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan TV-nya mati, ya Allah mudah-mudahan TV-nya mati. Ditakdirkan oleh Allah setelah itu TV-nya mati. Alhamdulillah. Saya perjalanan ke Lampung naik sebuah bis, takdirnya ada suara-suara ya gitulah, ada silet ya begitu ya. Hanya saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan mati itu. TV-nya maksudnya. Alhamdulillah mati. Tapi ganti CD gitu ya, berdoa gitu ya. Astaghfirullahaladzim. Fakhudil Musa, ambil silet. Wahliki sa'rotan idanama. Kemudian potonglah rambutnya, baik rambut jenggot atau rambut kepalanya, ketika dia tidur. Sudah? Wa qala lizaud. Kemudian budak ini setelah sekian waktu datang kepada si suami ini, kepada tuan putranya ya, tuan putranya.
Innaha turidu antak tulaka idanimta. Istrimu mau membunuhmu ketika kamu tidur. Fakola dia berkata, fadhahaba fatanawa malaha. Akhirnya laki-laki tadi, suaminya tadi itu membuktikan apa yang diceritakan oleh budaknya tadi, budak yang baru tadi. Kok ya dia lupa kalau budaknya itu sudah diberitahu kalau budak ini suka namimah. Dia lupa. Fadhahaba, dia pergi, fatanawama, dia pura-pura tidur. Fatanawama itu pura-pura tidur. Tidur tapi tidak tidur. Tapi kalau pengajian tidur asli gitu ya. Fatanawama laha. Faja'at bi Musa. Ternyata betul, ja'at si istrinya tadi datang bi Musa dengan membawa silet litahliq sya'ratan min untuk mengambil memotong rambut gitu ya. Rambut. Jadi si wanita tadi sudah mendapatkan ojok-ojok dari mendapatkan informasi dari budaknya tadi. Kamu potonglah rambutnya. Nanti dia akan hilang keinginannya untuk menikah lagi. Percaya ambil aku. Iya. Betul ya. Malam mengendap-endap. Suaminya dilihat, wah suamiku udah tidur nih. Diambil silet. Rencana mau motong rambutnya atau jenggotnya. Kemudian apa yang terjadi? Fa'akhoda biyadiha. Maka suami tadi karena sudah tahu rencana si istri. Ya dari mana? Dari budak tadi itu. Fa'akhoda biyadiha. Maka cepat-cepat dia menangkap tangan istrinya. Faqotalaha. Kemudian suami tadi membunuh istrinya. Saat durungnya aku dipateni, tak pateni sih. Nyambung ya? Faja'a ahluha. Kemudian datanglah keluarga si istri. Fasta'addu alaihi. Kemudian mencari informasi sedalam-dalamnya tentang perkara ini. Bahkan mereka sudah siap-siap. Faqotaluhu, berakhir pada keluarga si wanita membunuh laki-laki tadi itu, si suami tadi. Hasil dari sebuah kalimat sederhana. Dalam bahasa Arab namanya namimah. Dalam bahasa Indonesia namanya adu domba. Ya memang kita tidak boleh mudah untuk diadu domba. Dan tapi jangan pula kita tidak peka dalam urusan ini. Jangan-jangan umat Islam hari ini seperti ini karena ada adu domba. Hati-hati dengan adu domba. Kembali ke keterangan yang ada dalam kitab. Ketika ada orang datang kepada kamu menceritakan tentang ini, tentang keburukan. Ada fulan di sana menceritakan tentang kamu tuh begini. Au fa'ala fi haqiqata, atau mengerjakan atau melakukan tentang hak kamu seperti ini dan seperti ini. Wa nahwu dzalika, dan yang semisal itu. Fa alai sittata asya'in, maka baginya 6 hal. Jadi kalau kita ada orang datang kepada kita, dia bercerita tentang ada si fulan, sebut saja saya A maunya ya, ada saya A. Kemudian ada datang C kepada saya. C cerita kepada saya, kamu kenal B? Oh kenal. Oh, B itu kalau ketemu saya cerita jelek-jelekkan Anda. Anda itu dikatakan begini, tidak setia, dikatakan begini, pelin-pelan. Pokoknya kalau cerita kepada Anda itu jelek-jelek. Apa yang harus dilakukan? Fal awal. Maka saya yang mendengar itu, si A yang mendengarkan itu harus mengatakan, alla yusaddiqan naqil. Satu, jangan percaya dengan apa yang dikatakan si C. Jadi kalau ada orang datang kepada Anda kemudian mengatakan si fulan di sana bercerita tentang keburukan-keburukan Anda. Satu yang pertama Anda harus pegangi, jangan pernah percaya dengan apa yang dikatakan orang yang datang kepada kita. Jangan terburu-buru percaya dengan apa yang dia katakan. Li'annan namama fasikun mardudus syahadah. Ini indikasi kuatnya adalah dia akan adu domba. Dia tidak boleh diterima kabarnya. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayanu. Ketika orang fasik membawa kabar seperti ini, jangan terima cepat-cepat
langsung diterima. Tapi kalau memang ada keadaan yang harus tabayun, pada akhirnya nanti kita tabayun. Kalau enggak usah. Satu. Yang kedua, ayyanhahu an dzalika wa yansahahu. Hendaknya dia melarang kawannya tadi untuk bercerita seperti itu. Baiknya, kamu nggak usah cerita itu kepada saya. Loh, tapi betul, walaupun betul, kamu nggak usah cerita kepada saya. Nyambung ya? Walaupun yang dikatakan itu betul, tapi dia itu betul-betul mengolok-olok Anda, menjelekkan Anda. Iya, nek umpama betul, kowe ora usah ngomong ambek aku. Ben kowe tok wis ngerti gitu loh. Wayan sohau, kalau sudah ngomong gitu, sudah kasih nasihat dia. Bahwa khawatirnya itu nanti terjadi namimah, Anda termasuk orang yang melakukan perbuatan namimah, perbuatan adu domba, bla 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 bla, kasih nasihat. Kalau Anda bisa ngasih nasihat. Karena nasihat tidak harus kata-kata. Dengan sikap kita tidak suka dia cerita begitu, itu sudah nasihat buat dia. Bukan tidak suka kepada orang yang katanya mengatakan jelek-jelek kepada kita, tapi tidak suka kepada orang yang cerita kepada kita. Satu, itu yang kedua. Yang ketiga, ayyughidhahu fillah. Dia benci itu karena Allah. Kamu melakukan perbuatan seperti itu tidak benar dalam syariatnya Allah, tidak benar dalam Islam. Ingatkan itu. Fa innahu baghidun indallah. Karena juga dia sebenarnya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membenci orang yang namimah tadi itu karena Allah, karena hakikatnya Allah benci kepada dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, alla yadhunna bi akhihil ghaib as-su'a. Jangan berprasangka kepada saudaranya yang di sana itu dengan prasangka-prasangka buruk. Jadi kalau si C menyampaikan kepada si A tentang apa yang dikatakan oleh B, si A tidak boleh bersuudzon kepada B. Bisa jadi ini memang orang berencana untuk namimah. Jadi jangan suudzon. Nyata Ustaz. Ya kalau nyata itu bukan urusan kita gitu ya. Kan kalau orang bersuudzon kepada kita kan pada hakikatnya ada semacam kebaikan buat kita, malah justru kita disuudzoni itu tidak mengapa, tidak masalah. Yang kelima, alla yahmilahu ma hukiyalahu ala tajassus wal bahas. Jangan sampai setelah kamu mendengar cerita itu, yang kamu lakukan adalah tajassus, memata-matai. Si B itu beneran ngomong kayak gitu apa enggak ya? Mencari informasi, sebar mata-mata. Betulkah si B melakukan itu? Tidak usah ya, sudah. Bahasa sederhananya, tidak usah tahu aja gitu sudah. Ini kalau ada papan tulis saya bilang, si A datang tamu C ngomong bahwa si B mengata-ngatai kamu perkataan-perkataan yang buruk bla 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 bla. Maka si A harus memberi nasihat kepada si C. Harus tidak suka kepada apa yang dilakukan oleh si C. Si A juga tidak boleh bersuudzon kepada si B. Si A juga tidak boleh tajassus. Tidak boleh memata-matai si B. Benar apa enggak sih yang dikatakan si C tadi? Enggak boleh. Sudah, bas. Itu urusan dia. Dia mau mengatakan keburukan-keburukan kita. Kalau mengatakan kepada kita langsung, kita jadikan sebagai bahan introspeksi, selesai. Yang keenam, alla yurdiya li nafsihi mana namamu anhu falayuhka namimatahu. Hendaknya dia jangan sampai punya keinginan untuk menceritakan kepada orang lain lagi bahwa si C telah mengadu domba saya. Sudah, tutup aja. Si C itu berarti punya sifat, bisa jadi punya sifat adu domba. Waspada saja. Jadi kalau ada orang bincang sama si C, kemudian mungkin sebut saja si D kok bincang-bincang sama si C, kemudian D emosi, iya toh dia begitu-begitu toh. Mungkin si A dengar, si D diomongin, hati-hati, tidak usah terlalu tergesa-gesa emosi. Bisa jadi itu hanya sekedar adu domba. Tanpa mengatakan, aku juga digitukan sama si C. Nggak usah ngomong begitu.
Ini untuk kehati-hatian, untuk keselamatan. Satu waktu, Sulaiman bin Abdul Malik, Khalifah Umayyah, kalau tidak salah beliau yang ketujuh. Kalau tidak salah beliau yang ketujuh, Khalifah yang ketujuh dari Bani Umayyah. Sebelumnya Walid, kakaknya, kemudian dia Sulaiman bin Abdul Malik ini. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik ini berwasiat, nanti kalau saya tidak ada, saya meninggal dunia, maka dia minta pendapatnya Rojak bin Haywah, kepada siapa saya harus berikan kekhilafahan ini. Kemudian disarankan untuk menyerahkannya kepada Umar bin Abdul Aziz. Kepada Umar bin Abdul Aziz. Baru setelah Umar bin Abdul Aziz nanti ada yang kesekian, karena jumlah Umayyah semuanya itu kalau tidak salah ingat saya 14 khilafah ya, 14 khalifah maksud saya. Sulaiman bin Abdul Malik ini wa yurwa anna Sulaiman bin Abdul Malik qala li rajulin. Satu waktu Sulaiman bin Abdul Malik ini berkata kepada seorang laki-laki, kepada seseorang, "Balaghoni, telah sampai kepadaku," kata Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah ini, "annaka waqa'ta fiyya." Kamu telah kalau bahasa sederhananya, mengadu domba saya. Kamu telah mengatakan keburukan-keburukan saya kepada orang lain. Pokoknya saya dapat kabar, ente itu yang enggak suka dengan saya. Kurang lebihnya gitu deh, gitu ya, kurang lebihnya. Wa qulta kada wa kada, kamu telah mengatakan begini dan begini. Faqala ar-rajulu, maka laki-laki tadi mengatakan, "Ma fa'altu." Saya tidak melakukan itu. Faqala Sulaiman, "Innal ladzi akhbarani shadiqun." Orang yang menyampaikan kabar itu kepadaku bahwa kamu itu telah mengata-ngatai saya, itu orangnya jujur, orangnya baik, orangnya benar. Faqala, maka laki-laki tadi memberikan jawaban, la yakunun namamu shadiqan. Tidak mungkin orang yang namimah itu jujur. Tidak mungkin orang yang namimah itu jujur. Faqala Sulaiman, maka Sulaiman sebagai khalifah pada saat itu mengatakan, "Shadaqta, benar kamu. Idhab bisalam. Sana kamu pergi, mudah-mudahan selamat." Jadi kelasnya ya Sulaiman bin kelasnya khalifah itu juga beliau mungkin tidak suka kalau dicemooh, dimaki-maki gitu, tidak suka. Tapi ketika ada yang ngabari itu dan dia ketemu sama orang yang mencemooh itu, dia katakan, begini, kamu melakukan ini dan ini ya. Enggak, saya enggak mengatakan itu. Tapi yang menyampaikan kepada saya itu orang yang jujur loh. Kata si laki-laki tadi, enggak mungkin orang yang namimah itu berlaku jujur. Karena dengan mengatakan itu dia telah melakukan perbuatan namimah.